Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Ibu miwah bapak anu kusim kuring dipihormat, salaresna dina wengi ayeuna teh pangaosan PC Pemuda Pamengpeuk anu kaleresan dijadwalkeun ti PJ Pemuda Cibiuk. Nah kaleresan sim kuring bagian kajadwal pangaosan pemudana. Kumargi ngisi di Cibiuk, rupi nama langkung sae urang ngalajengkeun pembahasan anu sateu acana sok sanaos pangaosan pemuda gitunya. Nah, sebagaimana yang saya pernah utarakan waktu Kamis kemarin, kita akan coba membahas tentang lanjutan dari Kitab Syajaratul Ma'arif karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana konsep akhlak manusia selama dia berperilaku di dunia, hari ini kita akan coba sama-sama membedah bahwa amalan-amalan manusia selama hidup di dunia itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama amalan yang sifatnya zohir, yang sifatnya dapat terlihat. Yang kedua amalan-amalan yang sifatnya batin, amalan yang tidak atau sulit untuk dilihat, tetapi kita dapat merasakannya gitu. Yang pertama berkaitan dengan wilayah fisik yang zahir itu. Yang kedua yang batin itu berkaitan dengan wilayah hati gitu ya. Nah, maka berkaitan dengan itu di dalam kitab ini ada satu pasal yang diberikan judul oleh Syekh Izzuddin sebagai faslun fi bayani fadailil a'malidz zahirati wal batinati. Pasal yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan zahir dan batin. Jadi kata Syekh Izzuddin, amalan zahir dan amalan batin itu mengandung kemuliaannya tersendiri, mengandung keutamaannya sendiri-sendiri. Kalau kita misalnya membuka Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga sering menyinggung manusia ini kadang-kadang mengamalkan amalan batin dan kadang-kadang manusia juga mengamalkan amalan zahir ya. Misalnya kalau kita cari dalam Al-Quran yang memiliki kata dari pecahan zahara yudhahiru, menyucikan diri atau membersihkan diri, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan orangnya mutatahhir, yaitu orang yang menyucikan diri, orang yang membersihkan diri. Nah, orang yang menyucikan diri itu juga terbagi ke dalam dua. Ada yang menyucikan dirinya sebatas penyucian fisik, sebatas wilayah zahir. Ada yang Allah menyucikan dirinya dalam wilayah batin, hatinya gitu. Jadi dalam derivasi atau pecahan kalimat yudhahiru itu atau menyucikan diri itu juga terbagi ke dalam dua bagian, Bu Pak. Ada pembersihan zahir, seseorang yang membersihkan dirinya secara zahir, ada seseorang yang membersihkan dirinya secara batin. Apa buktinya?
misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahidh. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid. Gitu. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidhi. Katakanlah mahid itu atau haid itu adalah sesuatu kotoran. Maka jauhilah para istri pada waktu haid gitu ya. Maksudnya kita tidak boleh mendekati para istri untuk berhubungan badan pada waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Dan jangan kamu dekati mereka hingga mereka suci. Maksudnya jangan mendekati untuk berbuat hubungan intim sebelum mereka sudah melakukan penyucian diri. Atau sehabis mereka habis masa haidnya gitu. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka benar-benar suci setelah mereka melakukan mandi wajib, ya, maka campurilah sesuai dengan ketentuan yang telah Allah perintahkan kepadamu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Redaksi ayat ini yang harus digarisbawahi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Pertanyaannya, Bu, Pak, menyucikan dari apa? Menyucikan dari? Tadi dibahas kan? Dibahas. Ayat ini membicarakan tentang haid. Bahwa haid adalah suatu kotoran. Sebelum seorang istri membersihkan diri atau habis masa haid lalu membersihkan dirinya dengan mandi wajib, maka para suami tidak boleh berhubungan intim dengan para istri gitu ya. Sebelum istri tersebut habis masa haidnya dan menyucikan dirinya dengan mandi wajib ya. Berarti ketika wa yuhibbul mutatahhirin, Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Berarti apa? Allah menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya dari haid gitu. Pembersihan dirinya dalam wilayah zahir gitu. Karena haid merupakan sebuah bentuk kekotoran, maka perlu dibersihkan gitu kan Bu ya. Di Quran lain misalnya, Quran surat At-Taubah ayat ke-103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat itu merupakan atau amwal, uang, itu merupakan benda yang terlihat, benda yang zahir. Nah, benda itu dapat disucikan, ya, atau jual beli itu dapat disucikan, yang terlihat itu dapat disucikan, dengan apa? Dengan kita mengeluarkan zakat. Berarti pembersihan itu di dalam Al-Quran juga banyak membicarakan pembersihan atas yang zahir. Contohnya apa? Contohnya tadi, seseorang yang haid, kemudian seseorang yang ingin membersihkan hartanya, gitu ya. Di ayat yang lain, Allah pun juga sama berbicara tentang pembersihan.
Tetapi pembersihannya bukan pembersihan yang zahir, tapi pembersihan yang batin. Misalnya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-41. Ulaikal ladzi lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan hati mereka. Ayat Quran surat Al-Maidah ayat ke-41 ini berbicara bahwa ada orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka telah berbicara, kami telah beriman kepada Allah, tetapi lain di mulut, lain di tindakan. Gitu. Maka ketika orang-orang munafik, orang-orang kafir itu berbicara aku telah beriman, sejatinya hatinya tidak beriman, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyucikan hatinya. Gitu. Nah, maka di Al-Qur'an persoalan pembersihan saja, persoalan menyucikan diri saja ada dua bagian. Penyucian diri atau pembersihan diri dalam wilayah zahir, fisik yang terlihat, dan penyucian diri, pembersihan diri dalam wilayah batin yang tidak terlihat, yang Allah gambarkan di dalam hati. Gitu. An yutahhira qulubahum, pembersihan di dalam hati-hati mereka. Allah enggan membersihkan hati-hati mereka karena kemunafikan dan karena kekafiran serta kemaksiatan yang mereka lakukan. Gitu. Itu dalam pembersihan. Dalam aspek yang lain, misalnya di dalam Al-Quran, dalam hal meninggalkan dosa. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-20 disebutkan, Wadharu zahiral ithmi wa batinahu. Dan tinggalkanlah dosa yang zahir, wa batinahu, dan yang batin. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan dosa yang zahir, yang terlihat, yang sifatnya materi dan fisik, wa batinahu, dan dosa yang sifatnya batin, yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Innal ladzina yaksibunal itsma sayudzawna bima kanu yaqtarifun. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi baik ketika Quran membicarakan pembersihan diri dan ketika Quran membicarakan persoalan dosa, itu ada di dalam dua kategori. Kategori zahir dan kategori batin, ya. Maka jelas Syekh Izzuddin membuat pasal ini faslun fi bayani fadailil a'mali zahirati wal batinati. Pasal yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan zahir dan amalan batin. Kenapa harus dibagi ke dalam dua bagian? Karena belum tentu orang yang beramal zahir itu baik secara batin. Orang yang memberikan infak, sedekah itu termasuk melakukan kewajiban yang secara fisiknya dia baik melakukannya, tapi belum tentu secara batinnya itu dia baik. Jangan-jangan ketika dia melakukan kebaikan itu, hatinya itu disandarkan kepada manusia. Amalan-amalannya itu disandarkan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti wadharu zahiral itsmi wa batinahu. Dan tinggalkanlah oleh kalian dosa-dosa yang sifatnya zahir dan sifatnya batin. Gitu. Sampai sini Ibu kira-kira tergambar kenapa amalan itu terbagi ke dalam yang zahir dan yang batin. Gitu.
Nah, kalau kita bicara tentang amal, bicara tentang perbuatan atau tindakan, maka sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi mana amalan yang baik, mana amalan yang tidak baik. Mana amalan yang bisa menimbulkan pahala bagi kita, atau mana amalan yang bisa menimbulkan dosa bagi kita. Walaupun amalan tersebut belum dilakukan oleh kita. Makanya di kitab ini disebutkan tasyruful a'malu zahiratu wal batinatu bi anfusiha. Baik amal zahir, baik amal batin itu sudah mengandung kemuliaan bi anfusiha di dalam amal-amal tersebut. Jadi sebelum kita melakukan amalan, ya, misalnya mau berbuat baik, mau sodakoh, sebelum kita melakukan sodakoh, ketika kita mendengar kata sodakoh, itu sudah terkandung kebaikan di dalam amalan tersebut, gitu. Kita sudah bisa mendeteksi mana yang baik, mana yang buruk sebelum jauh kita melakukan amalan tersebut. Maka kata Ibnu Athaillah, beliau itu bicara gini, walau lam yakun fil ma'siyati, dan kalaulah tidak ada dampak di dalam maksiat, illa tabadzulul itsmi lakana kafian, kecuali perubahan nama maka sudah cukup, gitu. Fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhsinil muqbil. Kalaulah engkau melakukan ketaatan, maka engkau akan disebut sebagai orang yang al-muhsin al-muqbil. Gitu. Orang yang berbuat baik, yang dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kunta asian, tapi kalaulah engkau berbuat maksiat, in qatalas muka ilal musi'il mu'rid, maka nama engkau akan berubah menjadi al-musi' al-mu'rid, orang jahat yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, amalan-amalan tersebut sebelum kita melakukan amalan itu sudah terkandung nilai di dalamnya. Saya contohkan, Bu. Mabuk amalan baik atau jelek? Jawab, Bu, Pak. Mabuk amalan baik, amalan jelek? Jelek. Sedekah amalan baik, amalan jelek? Baik. Kenapa ibu bapak bilang mabuk itu amalan jelek, padahal ibu dan bapak belum pernah mabuk? Karena itu, karena apa? Karena di dalam amal itu sudah mengandung nilai sendiri sebelum jauh kita melakukan amalan tersebut. Karena sudah mengandung nilai sendiri di dalam diri amalnya itu, maka kita bisa mendeteksi ini mana yang baik, mana yang buruk, mana amalan yang harus dikerjakan, mana amalan yang tidak boleh dikerjakan. Nah, kata Syekh Izzuddin itu, amal zahir dan amal batin yang baik itu sudah mengandung atau sudah terdapat kemuliaan tersendiri di dalam amalan tersebut, baik sebelum amalan tersebut dilakukan, atau waktu dilakukan, atau sesudah amalan tersebut dilakukan. Wa muta'allaqatiha wa tafarruqatiha wa bima hiya wasilatun ilaihi wa hasatun alaihi. Maka yang berkaitan dengan amalan-amalan baik, baik sifatnya zahir atau batin, kemudian perincian-perinciannya, itu merupakan wasilah, itu merupakan perantara menuju Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pendorong bagi kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kata Syekh Izzuddin, tidak hanya amalan zahir tapi harus dibarengi dengan amalan batin.
Karena kalau semata amalan zahir itu menipu sifatnya. Menipu. Kata Ibnu Arabi, al-abdu abdu hissihi illa man istakhlaso li nafsihi. Hamba itu abdu hissihi, budak bagi panca inderanya. Persoalan yang fisik, persoalan yang indrawi itu sifatnya menipu. Ketika ada orang yang ibu atau bapak memiliki orang yang benci kepada ibu dan bapak, ya, misalnya. Kemudian ibu dan bapak karena tidak enak hidup dengan ada orang yang benci kepada ibu dan bapak pergi ke orang tersebut untuk meminta maaf. Lalu kemudian orang tersebut memaafkan ibu dan bapak. Secara zahir kira-kira benar nggak memaafkan? Benar kan ya? Karena dia mengeluarkan kata-kata maaf di mulutnya. Tetapi setelah ibu dan bapak balik ya, pulang, dia menggerutu, aing mah cenah ngomong ngahampura tepe dahwe ka dieu jelema da sebenarnya mah teu dihampura gitu kan? Berarti apa? Ada ketidakcocokan antara apa yang diucapkan secara zahir, yang dapat didengar, yang dapat kita lihat, dengan apa yang dirasakan dalam kondisi batin dia. Nah makanya kata Syekh Izzuddin, ketika amalan itu ingin menjadi wasilatun ilahi wa hasatun alaihi, ingin menjadi perantara dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pendorong bagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus apa? Harus al-a'maludz zahiratu wal batinatu. Amalan itu harus sinkron antara yang zahir dan yang batin gitu ya. Kalau tidak sinkron ya kayak tadi gitu. Kayak orang yang mengucapkan maaf secara zahir lewat mulutnya, tetapi hatinya berat untuk memaafkannya gitu ya. Maka fa'afdalu a'malina ma'rifatul dzati was sifati. Maka seutama-utamanya amalan kita semua itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifatnya. Seperti yang kita bahas pada Kamis kemarin ya. Kenapa Allah dinamai Al-Qahhar, Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu bukan tanpa sebab ya. Supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan varian berbagai nama-namanya. Dan orang yang kenal kepada Allah, orang yang kenal kepada sifat-sifatnya, itu lebih utama dari seluruh pengenalan dia. Maksudnya gimana? Orang yang kenal, yang mengetahui, yang mengkaji sifat-sifat Allah, yang berusaha mencoba mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih utama ketimbang orang itu dapat mendekatkan diri atau mengenal Presiden Amerika. Kan kalau kita bertemu dengan Presiden Amerika, apa yang ibu bapak akan lakukan? Selfie ya kira-kira, berfoto. Karena itu adalah sesuatu yang wah, yang hebat. Tidak banyak orang dapat bertemu dengan Presiden Amerika, gitu ya. Maka ibu langsung selfie. Ibu langsung kenalan. Nah, kenalan itu, selfie itu jauh derajatnya dengan ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa'afdalu a'malina, seutama-utamanya amal kita semua, ma'rifatul dzat was sifati, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti demikian? Li'anna mu'allaqaha asyraful mu'allaqati. Karena keterkaitan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu semulia-mulianya keterkaitan.
keterkaitan dengan pekerjaan kita, keterkaitan kita dengan jabatan kita, keterkaitan kita dengan orang tua kita, keterkaitan kita dengan keluarga kita, itu jauh rendah ketimbang keterikatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ketika dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada di dalam posisi yang lebih mulia. Sebab itu adalah puncak dari keterikatan, gitu ya. Nah, wa thamaraha afdhalus thamarat. Dan buah dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau hasil dari pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengkaji, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu afdhalus thamarati. Itu seutama-utamanya hasil, seutama-utamanya buah. Kita mendapatkan gaji kayak apa? Orang yang kaya itu, yang punya internet, itu siapa? Teh Nira, hilap deui. Ada orang yang terkaya, saya lupa lagi namanya, yang dia digaji oleh perusahaannya 911 miliar. Yang dia menghasilkan 911 miliar per tahun. Hasil dari kerjanya itu 911 miliar per tahun kalau tidak salah ya. Thamarahnya itu segitu. Elon Musk, nuhun, sadasep nuhun. Elon Musk itu kalau saya tak salah baca, per tahun itu digaji 911 miliar gitu. Nah, hasil dari kerjanya itu tidak jauh utama ketimbang hasil dari pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya wasamaraha afdhalus tsamarat. Buah atau hasil dari pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu seutama-utamanya hasil. Gitu. Wa kadzalika jami'u ma yata'allaqu billahi minat ta'ati. Demikian pula seluruh peristiwa, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala itu ditempatkan sebagai sesuatu yang paling afdal. Makanya fa inna ijabatahu afdalul ijabah. Ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu seutama-utamanya ijabah. Seutama-utamanya respon. Ketika presiden merespon keinginan kita, itu lebih rendah posisinya ketimbang ketika Allah merespon kebaikan kepada kita, gitu ya. Wa ta'atahu afdalut ta'ati. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu seutama-utamanya, seafdal-afdalnya ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama ketimbang dari ketaatan kita kepada orang tua, ketaatan kita kepada orang senior, ketaatan kita kepada dunungan dan lain-lain gitu. Wa ibadatahu afdalul ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu seutama-utamanya penghambaan, seutama-utamanya ibadah. Wa makhafatahu ajallul makhafah. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baiknya ketakutan. Ketimbang kita takut kehilangan kerja, takut tidak dapat uang hari ini, takut tidak dapat jodoh bagi para pemuda gitu ya. Itu lebih rendah jauh posisinya. Posisi yang paling tinggi, yang paling afdal adalah ketika seseorang membangun rasa takutnya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi seluruh apa yang ditimbulkan oleh batin, apa yang keluar oleh batin berupa berupa apa? Perasaan seperti takut, seperti rasa cinta, seperti penghambaan, itu harus ditempatkan kepada Allah karena Allah lah yang paling afdal, yang paling utama dari segala sumber aktivitas kita di dunia gitu ya. Yang lainnya misalnya wa syukrahu ajmalu min kulli syukrin. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih indah ketimbang semua rasa syukur. Berarti kalau kita menghayati ucapan Syekh Izzuddin ini, kita akan menemukan satu sumber bahwa perasaan kita itu harus disenderkan kepada sesuatu yang afdal, yang lebih utama. Pertanyaannya, ada enggak yang lebih utama selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Makanya perasaan-perasaan yang saya tadi sebutkan, semisal rasa takut, semisal rasa cinta, semisal ibadah, semisal penghambaan atau ibadah, kemudian semisal rasa syukur, semisal pengharapan, roja ya, pengharapan, semisal permintaan, doa ya, itu semuanya harus disenderkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ketika seseorang melakukan amalan tersebut, kadangkala yang luput itu batinnya tidak disenderkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan-amalan tersebut hanya sebatas amalan yang sifatnya zahir. Sementara dalam wilayah batin, dia sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyenderkan amalan kebaikan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita hanya fokus kepada wilayah fisik, maka kita melupakan yang prinsip. Kalau kita hanya fokus kepada wilayah zahir, maka kita melupakan yang prinsip. Kalau kita hanya fokus kepada wilayah batin, maka kita melupakan wilayah syariat, wilayah zahir. Makanya banyak kan orang-orang filsafat, filsuf ya, failasuf ya, yang dia hanya membahas wilayah-wilayah batin sehingga muncul kesimpulan bahwa dirinya adalah Tuhan misalnya ya, dan lain-lain, karena dia terlalu fokus ke dalam wilayah batin. Maka bagi kita itu adalah menyeimbangkan amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahir tanpa diiringi dengan gerak batin, itu buahnya tidak akan kita petik di akhirat. Buahnya hanya sebatas bisa dipetik di dunia, lewat pujian orang lain ya, lewat dia diberikan sejumlah materi oleh orang lain. Hanya bisa dipetik paling banter di dunia, kalau amalan tersebut tidak diiringi oleh gerak batin yang baik gitu ya. Maka semisal saya pernah bicarakan di sini kalau gak salah, ada syair yang menarik ya, yang ketika seseorang terlalu fokus kepada wilayah zahir, dia akan lupa kepada prinsip. Al-haqiqatu annal jadhiba wahidun. Sejatinya yang menarik hati itu adalah satu. Lakinna hayatara'a muta'addidan. Walaupun engkau melihat yang beragam itu beragam gitu, rupa-rupa. Ala tara annal insana tastabiddu bihi mi'atun minar raghaibil mukhtalifati. Cobalah engkau lihat orang yang memiliki 100 keinginan yang beragam,
Yaqulu, dia berkata, uridu tutma, uridu burik, uridu halwa, uridu fataira makliyah, uridu fakihatan, uridu ratban. Aku ingin daging, aku ingin indomie, aku ingin buah-buahan, aku ingin manisan, aku ingin kurma muda, aku ingin dan lain-lain. Yu'addidu wa yusammiha wahidan wahidan. Dia membilang satu persatu keinginannya dan menyebutkan satu persatu keinginannya. Lakin, akan tetapi, asluha jami'an syai'un wahidun. Dari sesuatu yang beragam tersebut prinsipnya adalah satu. Apa? Asluhal ju'u. Prinsipnya adalah rasa lapar. Sehingga ketika rasa lapar itu sudah terpenuhi, tidak ada yang namanya 100 keinginan. Tidak ada yang namanya 50 keinginan. Kenapa seseorang memfokuskan dirinya kepada 100 keinginan, kepada 50 keinginan, kepada beragam keinginan hingga dia menyebutkan dan membilang satu persatu keinginan tersebut? Karena dia fokus dan terjebak pada wilayah zahir. Dan dia melupakan wilayah batin yang sifatnya prinsip. Gitu. Maka inilah bagi kita harus menyeimbangkan antara gerak fisik, gerak zahir dan gerak batin. Itu harus seimbang. Karena amalan baik kita dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wahasatun alaihi, dan dapat mendorong diri kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara ketika seseorang menyeimbangkan ketika dia melakukan praktik atau melakukan amalannya antara zahir dan batin itu seimbang. Gitu. Zahirnya dia niat ingin membebaskan orang dari kemiskinan dengan cara berinfak dan bersedekah, itu ya. Niat zahirnya ingin membebaskan seseorang, ingin membebaskan tetangga dari kemiskinan. Wilayah batinnya dia mengakui bahwa amalan tersebut disenderkan kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang yang menerima sedekah kita gitu. Orang yang menerima infak kita gitu. Nah, itulah yang penting untuk dibangun bagi kita. Sehingga setelah kita menyeimbangkan amalan-amalan tersebut, maka kita akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menemukan puncak dari keutamaan. Puncak dari keutamaan itu ketika seluruh rasa yang hadir di dalam hati itu disenderkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita, rasa cinta kita, rasa benci kita juga karena ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mabuk kita benci kan? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga rasa bencinya gitu ya. Rasa pengharapan kita tidak akan mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi akan murni mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena roja atau harapan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seutama-utamanya pengharapan. Nah, kalau kita hubungkan dengan materi hari sebelumnya, hari Kamis, kita kan coba membahas, Ibu Bapak membahas tentang berakhlak dengan sebagian sifat Allah. Ternyata al-batin wa zahir juga itu merupakan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat ketiga. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, yang pertama, wal akhir, dan yang akhir. Al-zahir, yang zahir, ya. Yang maksudnya zahir itu yang bukan yang terlihat tapi yang ada di dalam puncak, yang paling afdol, yang paling utama atau yang paling atas ya. Wal batin, dan Allah juga yang batin. Yang batin dapat kita rasa dan tersembunyi atau tidak dapat dilihat oleh kita. Nah, berarti apa? Berarti ketika kita menyeimbangkan amalan kita di dalam dimensi zahir dan dimensi batin,
Allah Subhanahu wa taala pun melekatkan namanya juga dengan kalimat az-zahir dan batin. Apa hikmah atau apa pelajaran dari ayat Quran surat Al-Hadid ayat ketiga ketika Allah menyebutkan bahwa dirinya itu batin dan zahir? Hikmahnya gini, di ayat ini kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan 5 sifatnya. Al-awwal, al-akhir, al-batin, al-zahir, al-batin, sama yang kelima itu alim. Maka gini, sifat awaliyah itu yang tidak didahului oleh sesuatu pun sebelumnya. Kita mengakui bahwa tidak ada yang paling pertama pada akhirnya, tidak ada yang paling awal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang paling pertama, karena tidak ada yang paling awal, maka kita akan merasa diri sebagai sesuatu yang hina gitu, sesuatu yang tidak dapat menyombongkan diri. Karena yang dapat menyombongkan diri adalah mereka adalah sesuatu yang awal. Contohnya gini, orang yang dapat mengklaim dirinya sebagai penemu motor adalah ketika orang tersebut pertama kali menemukan motor di dunia. Maka dia sering menyombongkan diri sebagai penemu motor, ya. Karena dialah adalah orang pertama yang menemukan motor. Nah, Allah itu sebagai al-awwal, Allah itu sebagai yang awal. Maka apa implikasinya? Implikasinya kita tidak dapat menyombongkan diri lagi karena kita bukan yang awal gitu. Kemudian Allah sebagai al-akhir, ya, yaitu yang tidak diakhiri dengan sesuatu pun sesudahnya. Kalau kita kan dapat diakhiri, hidup kita dapat diakhiri. Kalau tidak dibunuh, ya kita mati sendiri, gitu kan ya. Hidup kita dapat diakhiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang al-akhir, sesuatu yang tidak dapat diakhiri. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga sebagai az-zahir. Maksudnya sifat zahiriyah yang tidak ada sesuatu pun di atasnya. Tidak ada sesuatu yang sifatnya zahir, yang sifatnya fisik, yang sifatnya materi, itu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maksud al-zahir itu ya Allah adalah yang paling atas gitu. Sesuatu yang paling atas gitu. Wal batin, dan sifat batiniah Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuatu pun lebih dekat darinya. Jadi Allah ketika Allah menggambarkan itu lebih dekat ketimbang urat nadi manusia, ya menjadi logis karena Allah disifati dengan al-batin gitu ya. Allah yang ada di dalam relung batin gitu, seolah-olah kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah pun adalah al-alim terhadap segala sesuatu. Maksudnya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Maka ketika kita berhadapan, kesimpulan akhirnya, maka ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup diam. Kata Allah Subhanahu wa taala tuh. Ada instastory yang bagus sekali. Gini, manusia ada di dalam keluh kesah, ya. Kemudian manusia ada di dalam beratnya hidup, ya. Beratnya menanggung hidup gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kisah itu menyuruhnya untuk diam. Diam gitu ya. Kata manusia itu, saya harus berdiam diri seperti apa karena saya sudah berdiam diri sudah lama gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, diam. Pokoknya diam. Ya diam yang bagaimana? Karena saya juga sudah diam merasakan kepahitan hidup,
sudah diam merasakan kegetiran hidup. Diam yang bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala itu kalau diibaratkan bakal ngomong gini, diam, jangan mengatur tentang hidupmu karena aku sudah mengetahui hidupmu, apa yang diperlukan olehmu. Diam, jangan ikut campur di dalam urusanku terhadapmu karena aku sudah mengetahui bagaimana urusan yang baik bagimu, gitu ya. Karena apa bisa menyimpulkan seperti itu? Karena Allah dengan sifat-sifatnya semisal Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Awal, Al-Akhir, Al-Batin, gitu ya. Itu memungkinkan kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tersisa hanyalah ketiadaan. Diam gitu. Hanyalah seolah-olah sirna, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Maka apa yang patut untuk disombongkan lagi bagi kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang lewat sifat-sifatnya saja itu sudah tercermin keagungannya, gitu ya. Maka kata Syekh Izzuddin, mahabbah, mim, ha besar, alif, ba, tamar butoh ya, itu rasa takut ya. Itu lebih utama kadangkala dari mahabbah, rasa cinta. Karena apa? Karena mahabbah, rasa takut, itu nasya'at an ma'rifatil jalal. Itu muncul karena pengenalan kita terhadap pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu nasya'at an ma'rifatil jamal, muncul karena keindahan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana Ibu Bapak? Maksudnya ketika kita menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifatnya gitu, lewat rasa kita gitu, maka kita akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu bentuk pengenalan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya dengan menunjukkan keagungan dirinya, baik lewat sifat-sifatnya ataupun dengan seluruh tanda yang ada di alam dunia hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan atau pemahaman yang kurang tepat. Mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan antara amalan zahir dan amalan batin, sehingga amalan zahir dan amalan batin itu menjadi wasilatun ilaihi wa hasatun alaihi, menjadi perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pendorong diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.